Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nandana Abil Jafir Muhammad dari kelas 5A D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Ya, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan itu sebuah materi tentang jenis-jenis pasir logam. Ya, mungkin sebelum masuk ke dalam materi, saya mungkin memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang sudah menyusun dari PPT ini. Yang pertama itu ada Muhammad Hanif Akmal, yang kedua ada Muhammad Ilham Pangestu, ketiga ada saya sendiri Nandana Abil Jafir Muhammad, yang keempat itu Syarul Fadilah. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi, yaitu yang pertama ada sejarah pasir-pasir logam. Yang pertama kita masuk ke zaman kuno. Pada awalnya teknik pengecoran logam itu menggunakan cetakan yang terbuat dari tanah liat, gipsum atau pasir. Untuk cetakan pasir khususnya sudah dikenal sejak zaman kuno karena kemampuannya menahan suhu tinggi dan kemudahan dalam pembuatannya. Contoh paling awal itu dapat ditemukan di Mesir kuno dan Cina. Selanjutnya kita masuk ke abad pertengahan. Untuk penggunaan cetakan pasir ini menjadi lebih umum di Eropa. Teknik ini melibatkan pencetakan logam cair ke dalam cetakan pasir yang terbuat dari campuran pasir, tanah liat, dan air. Terus untuk cetakan ini memungkinkan dapat menghasilkan detail yang lebih halus dalam produk akhir. Selanjutnya kita masuk ke revolusi industri. Itu selama abad ke-18 dan 19, pengecoran pasir ini mengalami perkembangan signifikan. Untuk teknik pengecoran pasir menjadi lebih efisien dengan penemuan berbagai metode untuk meningkatkan kekuatan cetakan dan mengurangi cacat pada produk. Peningkatan dalam teknik pemrosesan pasir dan penambahan bahan pengikat untuk membuat cetakan pasir lebih stabil dan tahan lama. Lalu selanjutnya pada abad ke-20 hingga sekarang mungkin teknologi pengecoran pasir ini terus berkembang ya, dan dengan penambahan bahan-bahan untuk meningkatkan kualitas cetakan, yaitu seperti resin yang membuat cetakan lebih tahan lama dan presisi. Untuk teknik modern termasuk pengecoran pasir basah, pasir kering, dan pasir silika yang diproses untuk hasil yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pasir, yaitu yang pertama ada pasir alami. Pasir logam alami ini atau sering disebut sebagai pasir besi adalah endapan pasir yang mengandung konsentrasi mineral magnetit atau Fe3O4 yang memiliki kandungan cukup tinggi. Untuk mineral ini bersifat magnetik sehingga pasir besi dapat ditarik oleh magnet. Pasir ini merupakan salah satu sumber daya mineral yang paling penting terutama untuk industri logam. Ini bisa dilihat gambar untuk pasir logam alami, itu mungkin bisa ditemui di sungai maupun di pantai mungkin. Nah, untuk karakteristik pasir logam alami, yang pertama untuk warnanya, biasanya pasir logam alami ini berwarna gelap seperti hitam atau coklat tua karena memiliki kandungan besi yang tinggi. Untuk beratnya biasanya lebih berat dibandingkan pasir biasa karena ada kandungan logamnya. Yang ketiga itu memiliki sifat magnet, yaitu dapat tertarik oleh magnet karena memiliki kandungan besi. Kandungan mineral selain besi itu ada pasir logam juga dapat mengandung mineral lain seperti titanium, krom, dan emas. Untuk penggunaan pasir logam alami dalam
pengecoran logam itu yang pertama sebagai pembentukan rongga. Pasir alami ini digunakan untuk membentuk rongga negatif yang sesuai dengan bentuk benda yang ingin dicor. Yang kedua sebagai penahan logam cair. Pasir ini memiliki kemampuan yang baik untuk menahan panas sehingga dapat mencegah cetakan runtuh saat logam cair dituangkan. Yang ketiga sebagai permeabilitas. Pasir yang berpori memungkinkan gas yang terbentuk selama proses pengecoran untuk keluar sehingga mencegah cacat pada hasil coran. Ya, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan pasir alami sendiri. Yang pertama kita membahas kelebihan pasir alami, yaitu ada 4 contohnya. Yang pertama itu pasir alami ini mudah ditemukan dan untuk biaya itu bisa lebih murah. Yang kedua mudah untuk diolah. Yang ketiga memiliki kapasitas panas yang tinggi. Yang empat itu pasir alami memiliki fleksibilitas. Untuk kekurangan pasir alami itu dia kurang memiliki konsistensi. Yang kedua pengembangan volume yang tidak merata. Yang ketiga pasir alami juga dapat mengalami erosi saat terkena logam cair. Jadi kesimpulannya pasir alami merupakan pilihan yang populer untuk pengecoran logam karena ketersediaan dan harganya yang terjangkau. Namun penting untuk memperhatikan kualitas pasir dan melakukan pencampuran saat itu untuk mendapatkan hasil pengecoran yang lebih optimal. Baik, yang kedua selanjutnya ada pasir silika. Untuk pasir silika ini yang sebagian besar itu terdiri dari silikon dioksida atau SiO2. Pasir ini merupakan bahan mineral yang sangat penting dalam berbagai industri termasuk industri logam. Kualitas fisiknya dan kimia dan yang unik membuatnya menjadi pilihan utama dalam proses pengecoran logam. Nah, untuk karakteristik pasir silika, yang pertama untuk warnanya, pasir silika biasanya berwarna putih, abu-abu atau coklat. Itu tergantung pada tingkat kemurnian dan kontaminan yang ada. Terus pasir silika memiliki karakteristik yaitu titik lelehnya tinggi. Silika memiliki titik leleh yang tinggi sehingga tidak mudah meleleh saat terkena suhu ekstrim dalam proses pengecoran. Yang ketiga memiliki sifat inersia kimia, itu bersifat tidak mudah bereaksi dengan logam cair. Yang keempat permeabilitas. Pasir silika memiliki pori-pori yang memungkinkan gas hasil reaksi kimia dalam proses pengecoran itu keluar dengan mudah. Untuk jenis-jenis pasir silika sendiri itu diklasifikasikan berdasarkan kemurnian, ukuran partikel dan bentuk partikelnya. Beberapa jenis pasir silika yang umum adalah yang pertama ada pasir silika murni, itu memiliki kandungan SiO2 yang sangat tinggi. Terus yang kedua ada pasir silika kasar, digunakan untuk aplikasi abrasif. Yang ketiga ada pasir silika halus, yang biasa digunakan sebagai bahan pengisi dan bahan tambahan. Untuk contoh penggunaan pasir silika dalam pengecoran logam, yang pertama itu sebagai cetakan. Pasir silika digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan cetakan untuk membentuk logam cair dengan bentuk yang diinginkan. Yang kedua itu sebagai inti. Pasir silika juga dapat digunakan untuk membuat inti dalam cetakan yang berfungsi untuk membentuk rongga internal pada benda cor. Yang ketiga sebagai flux. Pasir silika ini sebagai flux yaitu untuk menurunkan titik leleh dan viskositas terak
sehingga memudahkan pemisahan logam-logam dari kotoran. Yang ketiga, sebagai penghalusan permukaan. Pasir silika halus dapat digunakan untuk menghaluskan permukaan cetakan dan meningkatkan kualitas permukaan hasil coran. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan pasir silika. Untuk yang pertama, kelebihan pasir silika yaitu memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi. Yang kedua memiliki kemampuan pembentukan dengan presisi tinggi dan detail yang halus. Terus yang ketiga, pasir silika relatif lebih mudah ditemukan dan harganya juga terjangkau. Selanjutnya, untuk kekurangan pasir silika, yang pertama, pasir silika dapat menghasilkan debu yang berbahaya jika terhirup. Terus yang kedua, keterbatasan detail. Yang ketiga, pengembangan volume yang dapat menyebabkan kerusakan pada cetakan. Yang keempat, biasanya memerlukan biaya tambahan, yaitu untuk mendapatkan hasil coran yang optimal seringkali diperlukan penambahan bahan aditif seperti bahan pengikat dan pelapis yang dapat meningkatkan biaya produksi. Jadi kesimpulannya, pasir silika merupakan salah satu bahan yang paling umum digunakan dalam proses pengecoran logam. Itu memiliki sejumlah kelebihan, namun seperti bahan lainnya, pasir silika juga memiliki kekurangan yang harus diperhatikan. Untuk pemilihan jenis pasir silika yang sangat tepat itu sangat penting ya untuk mendapatkan hasil coran yang berkualitas. Selanjutnya ketiga ada pasir zirkon. Pasir zirkon sendiri adalah mineral yang terdiri dari zirconium silikat atau ZrSiO4. Mineral ini sering ditemukan dalam batuan beku, metamorf, dan sedimen. Meskipun mungkin tidak sepopuler emas atau berlian, pasir zirkon juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan beragam kegunaannya dalam berbagai industri. Untuk karakteristik pasir zirkon sendiri itu yang pertama, dia memiliki sifat tahan suhu yang tinggi. Pasir zirkon memiliki titik leleh yang sangat tinggi, membuatnya sangat tahan terhadap panas. Yang kedua, inersia kimia. Mineral ini sangat stabil secara kimiawi, tidak mudah bereaksi dengan zat lain. Terus yang ketiga, memiliki kekerasan yang tinggi. Pasir zirkon ini memiliki kekerasan yang cukup tinggi, membuatnya tahan terhadap abrasi. Yang keempat, koefisien muai rendah, sehingga membuat pasir zirkon ini secara dimensi itu saat terjadi perubahan suhu sangat stabil. Yang keempat, penggunaan pasir zirkon dalam pengecoran logam. Itu yang pertama, pengecoran logam presisi. Pasir zirkon ini sangat cocok digunakan untuk menghasilkan cetakan dengan akurasi yang tinggi sehingga produk akhir memiliki dimensi yang sangat presisi. Yang kedua, sebagai pengecoran logam paduan, pasir zirkon sering digunakan untuk mencor logam paduan yang memiliki persyaratan kualitas yang tinggi seperti paduan aluminium, tembaga, dan nikel. Yang ketiga, itu sebagai pengecoran komponen mesin. Pasir zirkon itu digunakan membuat cetakan komponen mesin yang memerlukan kekuatan dan ketahanan yang tinggi seperti blok mesin, kepala silinder, dan turbin. Oke, selanjutnya masuk ke kelebihan dan kekurangan pasir zirkon. Untuk kelebihannya, pasir zirkon sendiri memiliki tahan suhu yang tinggi. Yang kedua, memiliki ekspansi termal yang rendah. Yang ketiga, memiliki daya tahan abrasi yang tinggi. Terus untuk kekurangannya, pasir zirkon itu biasanya harganya lebih mahal. Terus yang kedua, ketersediaannya juga terbatas sehingga mungkin mempengaruhi harga juga ya. Terus untuk ketersediaan pasir zirkon tersebut. Terus yang ketiga, memiliki sifat rapuh jika terkena benturan yang keras. Jadi harus hati-hati.
Dan yang keempat, memiliki densitas tinggi. Jadi kesimpulannya, pasir zirkon adalah pilihan yang sangat baik untuk aplikasi pengecoran yang membutuhkan kualitas tinggi dan presisi. Meskipun harganya lebih mahal, keuntungan yang ditawarkan seperti tahan suhu tinggi, inersia kimia, permeabilitas yang baik membuatnya menjadi material yang sangat baik untuk industri pengecoran. Baik, selanjutnya yang keempat ada pasir keramik. Pasir keramik adalah material alami yang sebagian besar terdiri dari silika atau SiO2. Mineral ini merupakan komponen utama dalam pembentukan batuan seperti kuarsa dan pasir. Karena sifatnya yang unik, pasir keramik telah menjadi bahan dasar yang sangat penting dalam industri keramik. Pasir ini terbentuk dari proses pelapukan batu silikat dan memiliki sifat tahan panas, tahan abrasi, dan isolator listrik yang baik. Untuk karakteristik pasir keramik, yang pertama, memiliki tahan panas. Pasir keramik ini memiliki titik leleh yang sangat tinggi, membuatnya tahan terhadap suhu ekstrim. Terus yang kedua, keras dan tahan abrasi. Untuk struktur kristal pasir keramik ini membuatnya sangat keras dan tahan terhadap gesekan. Pasir keramik sangat stabil secara kimiawi, tidak boleh bereaksi dengan zat lain. Yang keempat, sebagai isolator listrik yang baik. Pasir keramik tidak mengantarkan listrik sehingga dapat digunakan sebagai isolator. Selanjutnya, penggunaan pasir keramik dalam pengecoran logam, yaitu sebagai pengecoran logam presisi. Pasir keramik sangat cocok untuk menghasilkan produk cor dengan tingkat presisi yang tinggi seperti komponen mesin presisi, cetakan untuk industri otomotif, dan komponen elektronik. Yang kedua, pengecoran logam paduan. Pasir keramik digunakan untuk mencor logam paduan memiliki persyaratan kualitas yang tinggi seperti paduan aluminium, tembaga, dan nikel. Selanjutnya, pengecoran logam suhu tinggi. Pasir keramik dapat digunakan untuk mencor logam dengan suhu yang sangat tinggi seperti besi tuang dan baja. Nah, untuk kelebihan pasir keramik itu banyak ya. Yang pertama, tahan suhu tinggi. Yang kedua, ekspansi termalnya rendah. Ketiga, stabilitas dimensional tinggi. Yang keempat, tahan terhadap reaksi kimia. Yang kelima, ketahanan terhadap erosi dan aus. Yang keenam, rendahnya penyusutan dan cacat coran. Yang ketujuh juga, pasir keramik itu ramah lingkungan. Untuk kekurangan pasir keramik itu yang pertama, pasti harganya lebih murah karena mungkin kelebihannya juga banyak, jadi harganya lebih murah. Terus untuk pengolahannya itu lebih rumit dibanding pasir-pasir lainnya. Yang ketiga itu pasir keramik itu tidak cocok untuk semua aplikasi. Yang keempat, pemulihan atau daur ulang untuk pasir keramik itu memerlukan teknologi khusus. Jadi kesimpulannya, untuk kelebihan pasir keramik adalah pasir keramik adalah pilihan yang sangat baik untuk pengecoran logam presisi tinggi dan pengecoran logam dengan suhu ekstrim. Kualitas hasil coran yang lebih baik dan pengurangan risiko cacat juga membuatnya lebih unggul dalam industri pengecoran modern. Yang kedua, kekurangannya, meskipun pasir keramik menawarkan banyak sekali keunggulan, penggunaannya tidak selalu sesuai untuk setiap aplikasi pengecoran logam. Mungkin faktor biaya, kompleksitas proses, dan pengelolaan yang lebih ketat itu menjadi tantangan tersendiri yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk beralih ke pasir keramik, terutama untuk pengecoran skala besar dan proyek yang tidak memerlukan tingkat presisi yang sangat tinggi. Mungkin jangan menggunakan pasir keramik, mungkin bisa diganti menggunakan pasir silika atau zirkon ataupun alami mungkin. Ya, mungkin segitu saja
presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.